Anggota Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim membongkar praktik pencurian BBM Pertalite dan solar bersubsidi yang beraksi di Kabupaten Sampang dan Sampang beberapa waktu lalu. Kasus pencurian BBM bersubsidi yang berhasil dibongkar itu merupakan akumulasi pengungkapan kasus di dua lokasi berbeda. Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Lutfi Setiawan mengatakan, tersangka pencurian BBM bersubsidi jenis Pertalite berinisial AR. Tersangka AR melakukan pencurian tersebut dengan membeli BBM Pertalite dalam jumlah banyak di sejumlah SPBU kawasan kabupaten tersebut. Caranya, tersangka AR mewadahi BBM Pertalite tersebut dalam wadah jerrycan berkapasitas 34 liter berjumlah 59 jerrycan. Tabung jerrycan tersebut diangkut dalam bak truk. Tersangka AR membeli BBM Pertalite dengan harga pasaran Rp10.000, namun menjualnya ke kalangan industri, pengusaha, dan eceran dengan harga Rp15.000–Rp20.000 per liter. Tersangka AR sudah beraksi hampir setahun, artinya telah memiliki omset sekitar Rp480 juta. Modusnya, dia menggunakan 1 unit dump truck, kemudian melakukan pembelian Pertalite di SPBU. Lokasinya adalah di Sampang. Jadi dia ini sudah cukup lama melakukan kegiatan ini. Dan ini baru bisa dilakukan penindakan, katanya di Mapolda Jatim Selasa 12 Maret 2024. Kemudian kasus kedua yakni pencurian BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Ngawi. Tersangka berinisial MAM. Kini berkas perkara dan tersangka MAM sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan karena telah dinyatakan P21. Namun, ungkap Lutfi, pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut, mengingat sudah ada seorang sosok tersangka lain berinisial S yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Sosok S yang masuk DPO dianggap penting. Ini adalah orang yang menyuplai biosolar yang bersangkutan, tersangka MAM jelasnya. Modus pencurian terbilang sama. Tersangka MAM membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan harga pasaran Rp6.200 dalam jumlah besar di SPBU kawasan Ngawi. Lalu menjualnya pasokan BBM bersubsidi solar tersebut kepada kalangan industri dan eceran dengan harga tinggi kisaran Rp20.000. Dia beli solar pakai barcode petani, menggunakan motor, kemudian beli berkali-kali, lalu menampungnya di truk yang telah dimodifikasi untuk dijual dengan harga industri, katanya. Dia pakai truk Isuzu, melakukan pembelian di SPBU, dan dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, diakui dia sudah melakukan aksinya 1 tahun ini, tambahnya. Itu yang bersangkutan mendapatkan keuntungan Rp35.000 per tabung. Nah, yang bersangkutan ini sudah melakukan hal ini selama 3 bulan ke belakang sebelum dilakukan penangkapan, dan kemudian kita masih melakukan pengembangan, yaitu lokasi pembelian LPG yang 3 kg-nya yang berada di Sidoarjo. Saat ini masih kita lakukan pendalaman untuk lokasinya dan kerjasama dengan si pelaku ini. Nah, kita gelar untuk penetapan status terkait dengan penanganan tindak pidana konservasi sumber daya alam 2024 sekira pukul 12.30. Tim yang dibentuk oleh Krimsus itu berhasil. Di situ diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan Rp100 juta. Ini untuk tersangka MIH. Disinggung mengenai keterlibatan pihak oknum petugas SPBU yang memudahkan para tersangka membeli pasokan BBM bersubsidi tersebut dalam jumlah besar. Lutfi tak menampiknya
Bahkan pihaknya sedang memeriksa seorang petugas SPBU yang diduga terlibat dalam praktik pencurian BBM bersubsidi tersebut. Itu sudah kami lakukan pemeriksaan. Dari pihak SPBU memang sudah melarang kegiatan ini. Tetapi ada satu karyawan yang kemarin kita lakukan penangkapan dan memang dia mengakui dia ada kerjasama dengan si pelaku ini, ungkapnya. Ini sosok petugas SPBU, sedang kami lakukan pemeriksaan, sedang kita gelar perkara untuk penetapan statusnya. Ia masih didalami, pungkasnya. Akibat perbuatannya, para tersangka bakal dikenakan pasal 55 UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Sementara itu, Region Manager Corporate Sales Pertamina Patra Niaga, Pandemade Andi Suryawan, mengapresiasi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim terhadap praktik lancung penyalahgunaan BBM bersubsidi. Adanya penindakan hukum ini, ia juga berharap proses penyaluran dan distribusi BBM bersubsidi kepada kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan menjadi tepat sasaran. Oleh karena itu, kami Pertamina Polda Jatim dan Pemprov Jatim untuk selalu bersinergi untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran dan ketidak tepat sasarannya saluran barang BBM bersubsidi, ujar Pandemade Andi Suryawan. Menindaklanjuti adanya temuan penyidik kepolisian atas adanya pihak oknum perseorangan atau kelembagaan SPBU yang turut melakukan perbuatan lancung tersebut. Pandemade Andi Suryawan mengatakan pihaknya tidak akan segan memberikan hukuman sejumlah sanksi agar membuat jera, mulai dari sanksi administratif hingga penghapusan kerjasama penggunaan perusahaan. Intinya, pihak Pertamina pasti akan memberikan sanksi tegas apabila ini memang terbukti melakukan kerjasama atau memang kesengajaan melakukan pelanggaran. Bentuk sanksinya adalah sanksi administratif sampai sanksi penghapusan penggunaan perusahaan, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.